Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Yadi Kusmayadi di channelnya YouTube kita Bincang YK. Alhamdulillah hari ini saya memiliki satu kesempatan yang luar biasa. Saya sudah ada di salah satu atau tempat kantor yang ada di Kabupaten Kuningan. Ini adalah kantor dari PT Berkah Global Business. Nanti kita akan berbicara dengan CEO-nya, di mana kita akan membahas temanya adalah Healthy and Halal Food Based on Syariah. Kita akan membedah tentang makanan yang halal, makanan yang sehat berdasarkan syariah, ya seperti itu. Oke, di samping saya sudah ada salah satu tokoh untuk hari ini dan beliau adalah CEO dari Berkah Chicken dengan Bapak Roni Maulana Yusuf Tianlean. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kulihat. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak prosesnya kemudian Bapak merintis bisnis ini seperti apa gitu? Karena yang saya tahu Berkah Chicken itu termasuk salah satu bisnis yang populer di masyarakat. Prosesnya kan panjang dan lama. Iya. Dan tidak instan. Artinya kita ini ikhtiarnya itu panjang gitu. Sekitaran dari tahun 2009 ya kita mulai periode itu sampai akhirnya tadinya kita periodenya konvensional 2009 mulai 2015 kita hijrah. Nah kita baru memahami khususnya kondisi ayam ya. Ketika di percaturan dunia ayam itu pemainnya terus bertambah, tapi kondisinya makin tidak kondusif. Akhirnya kita bermuhasabah ya, sepertinya ada yang salah karena meyakini bahwa setiap musibah itu mesti karena perbuatan kita. Nah, dari situlah kita mulai berhijrah bahwa musibah ini diakibatkan karena perbuatan kita sendiri, dan dari evaluasi kita itu ada dua faktor. Satu faktor yang terkait produksinya sendiri, yang kedua faktor non produksi. Terkait produksi itu ternyata banyak hal yang dalam sistematika produksinya kita menghalalkan segala cara supaya bagaimana produksinya ini keluar tanpa memperdulikan nanti baik buat orangnya atau tidak, atau halal atau tidak. Yang keduanya faktor terkait dengan produksi dan permodalan, cara bisnis dan lain-lain. Kurang lebih gambaran singkatnya gitu. Itu ada periodik di mana ketika 2009 periodenya kita konvensional, 2015 insya Allah sampai mati mungkin ya insya Allah gitu ya. Itu ya kita insya Allah jalan apa. Amin. Tapi sebenarnya itu bisnis ini awalnya seperti apa Pak? Apakah memberikan masyarakat pekerjaan yang punya lahan, kemudian kandang, kita isi ayam, atau memang dari awal konsepnya ayam ini sudah harus jadi misalnya frozen food dan sebagainya gitu Pak, atau gimana? Karena dari awal kita meyakini ya, bisnis itu Rasul menyuruh kita bersyirkah dalam tiga hal ya. Bersyirkah dalam bicara makanan, air, dan api. Dan kami meyakini bahwasanya bisnis itu adalah bisnis yang tidak akan mati mungkin sampai kiamat nanti. Walaupun sedang krisis, contohnya sedang krisis seperti hari ini ya. Bicara lahan itu bicara bisnis makanan, bisnis air dan api, bicara energi. Coba saja kita lihat hari ini, bisnis itu tidak akan mati sampai hari ini. Dan bagaimana filosofinya itu dikerjakan, syirkah, bekerja sama. Nah kalau kita mengikuti panduannya dalam persepsi saya, insya Allah tidak mungkin tidak ada pertolongan Allah, pasti akan hadir pertolongan Allah. Nah, dari awal kita ini konsepsinya tidak internal farm, tidak global, tapi bermitra dengan peternak yang bermitra dengan kita. Itu peternak memang peternak rakyat yang skalanya itu skala kecil dalam undang-undang peternakan. Skala peternak rakyat itu populasinya di bawah 10.000, bahkan kita 1.000 ekor, 500 ekor punya. Itu kira-kira gitu. Siap. Tapi yang menarik ini ini label produknya adalah halal Berkah Chicken ya Pak? Iya. Berkah Chicken, ada kata berkah di dalamnya yang sepertinya filosofinya jauh lebih dalam ketimbang hanya label sebuah nama makanan gitu Pak. Buat kami berkah itu kan dia ada tuh kayak bertambah kebaikan-kebaikan dalam hidup. Dalam kehidupan kita harapannya semuanya menjadi baik, keluarga kita menjadi baik, negara kita menjadi baik, semua tatanan menjadi lebih baik. Itu yang mungkin digambarkan dengan negara yang baik itu ada tuh daripada orang. Jadi kita dari mengharap dari keberkahan nama
Seperti yang Allah katakan di dalam Quran, kalau seluruh penduduknya iman dan takut kepada Allah, maka lafatahna alaihim rahmatin minas samai. Allah yang turunkan berkah dari langit dan bumi. Kalau Allah yang sudah turunkan, marojatnakum, Allah yang berikan rezeki. Insya Allah kita tidak harus bersusah payah, akan lebih mudah kalau Allah sudah ridho, Allah sudah mudah. Kira-kira gitu kan, harapannya terus Allah ridho. Siap, insya Allah ya Pak. Tapi apakah ada ini Pak keunggulan sendiri misalnya kalau secara produk atau justru lebih kita fokus pada filosofi? Karena kan walaupun kita negara muslim dan memang katakanlah misalnya produksi ayam atau frozen food itu udah banyak di mana-mana, tapi apakah ada kelebihan tersendiri dari secara produknya gitu Pak? Sebenarnya kita berubah produksi yang menjadi syariah atau dalam konteks ini bicara organik ya. Itu awalnya bukan niatannya ingin ini ada segmen usaha organik atau ini ada segmen pasar organik, tapi lebih ke hijrah, bahwasannya dulu gimana kalau Allah hitung dosa kita ternyata orang yang autoimun, bisa hari ini orang yang akhirnya perempuan jadi laki-laki, termasuk dosanya kita antimikrobia resisten, orang yang hari ini alergi kalau makanan. Kalau itu Allah hitung sebagai dosa kita, bagaimana kita membayarnya? Awalnya ayam ini ya ayam tobat saja, bagaimana kita membayarnya? Alhamdulillah testimoninya bukan hanya kita buktikan tadi di uji baik di Sukoharjo, ya di Sukawati, di Saraswati, pernah kita halal dan thayyib. Itu ternyata setelah kita evaluasi juga Allah itu menyuruh kita, yang disuruh itu manusia makan halal dan thayyib. Jadi bukan hanya sekedar halal, karena halal itu bukan hanya ngomongin zat, tapi asalnya harus halal, prosesnya pun harus halal. Tapi bukan hanya halal, Allah meminta kita thayyib. Bagaimana badan ini menjadi thayyib? Nah, thayyib ini menjadi perkara yang baik karena ternyata kalau yang disuruhnya orang beriman, disuruhnya Rasul, itu harus yang baik. Karena ada yang halal ternyata tidak baik, gitu banyak. Nah, dan kalau kita lihat hari ini di Indonesia, orang yang sakit yang menyebabkan BPJS ini defisit, rata-rata penyakit degeneratif yang disebabkan oleh makanan. Makanya Allah begitu concern bagaimana dia bahasa orang kan manusia memperhatikan yang dimakan. Inspirasi itu kita dapatkan di kandang kita. Ternyata kalau ayam kita tidak diberikan pakan sesuai dengan takarannya, produksinya tidak akan optimal. Jadi saya dalam persepsi evaluasi saya, bangsa ini dihancurkan oleh dua hal, melalui dua hal. Satu, makanan, dua, pendidikan. Nah, karena tadi makanannya bagaimana menghancurkan makanannya, dibuatlah para peternak-petaninya tidak berdaya. Begitu produksi impor di mana-mana, sehingga kita nggak bisa produksi sendiri. Nah, dari tidak bisa produksi kalau harus impor dari orang lain yang belum tentu halal dan thayyibnya. Nah, itulah akhirnya terjadi bagaimana tatanan kerusakan ini terjadi. Gitu. Padahal kata Kuskus ceritanya tongkat batu bisa ditanaman katanya begitu. Kira-kira gitu. Jadi buat awalnya sih filosofinya ya gimana nebus dosa aja sih sebenarnya. Ya ternyata karena kita ngikutin skenario Allah, jauhnya jadi ternyata ada pasar yang namanya pasar organik yang harganya hari ini bisa establish karena ini pasarnya value yang notabene harganya bisa membuat kami para peternak sampai hari ini alhamdulillah Allah berikan pertolongan bisa survive di kala kondisi luar biasa hujan. Kurang lebih gitu. Alhamdulillah. Ya, gitu. Baik, ada dua hal yang saya garis bawahi ya Pak, tadi tentang makanan dan juga pendidikan. Nah, kira-kira untuk yang kedua, pendidikan seperti apa Pak? Saya melihat di dunia kita ya, khususnya di peternakan, tiap tahun itu diproduksi sarjana peternakan, masternya banyak, doktornya banyak, profesornya banyak. Saat dievaluasi bahkan teknologi peternakan itu, tapi ternyata tidak membuat dunia peternakan, pertanian, perikanan, kehutanan itu jadi lebih baik. Dalam kacamata saya mesti ada yang salah. Ngomongin bukan ngomongin ilmunya, karena ternyata orang berilmu di Indonesia banyak yang beruntung miskin ternyata. Jadi akhirnya kita berpikir ya mungkin karena tingkatan belajar itu ada sebelum ilmu. Nah ini ada yang salah di perkara adab, akhlaknya ada yang keliru. Makanya fundamentalnya ya harus dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik pendidikannya baik? Harusnya makanannya harus baik.
Karena sehebat apapun mobil gitu, mobil mahal, kalau bahan bakarnya itu tidak baik, tidaklah jadi baik, tidaklah jadi bubur. Nah kalau hari ini ada orang Indonesia hebat, apalagi kalau bahan bakarnya lebih baik. Betul. Makanya berkah ini fokus bagaimana memproduksi makanan halal dan thayyib. Karena itulah bagian dari bagaimana kita berkontribusi terhadap bangsa, menyediakan makanan yang halal dan thayyib tadi. Nah dari situ ternyata berkontribusi. Kalaulah pendidikan kita bisa disupport, karena ternyata dalam persepsi kami pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Nah hari ini ketika terjadi komersialisasi pendidikan, makna-makna pendidikan ini menjadi terkecoh. Makanya kita bermimpi dari makanan yang sehat tadi, ya pendidikan dari usaha yang berjalan itu, nah bagaimana itu bisa membiayai pendidikan. Sehingga setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Karena di Indonesia hari ini jadinya saya lihat ketimpangan sosial itu terlihat. Di harapan saya ketika kita berjuang di level makanan ini, ya bagaimana tempat-tempat yang baik, pondok pesantren dapat makanan yang baik, ya akhirnya nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa yang nanti insya Allah ke depan membawa bangsa kita ini menjadi bangsa yang unggul. Ya insya Allah sudah kita punya kekuatan sumber daya alamnya, begitu pun kita juga punya sekarang manusia yang banyak sekali, 80 juta. Nah kalau itu dengan makanan menjadi berubah makanannya, yaitu halal dan thayyib, dan halal thayyib itu bukan berarti harus mahal, karena pengalaman kami produksi organik itu bukan lebih mahal, malah produksi organik itu lebih murah. Ketika kita bisa mengkonversinya kalau di standar organik 2 tahun, malah produksi organik itu lebih murah. Misalnya kami obat-obatan dulu konvensional itu bisa habis misalnya 300-400 mungkin sampai 500. Vaksin, kimia, antibiotik. Sekarang hanya organik, kami hanya pengeluaran Rp200 saja sudah cukup. Gitu. Artinya ini bisa efisien dan bisa lebih baik. Lah bayangkan kalau itu setiap orang bergerak. Makanya kami tidak pernah menganggap orang yang hari ini sama-sama berjuang di pangan organik ini sebagai kompetitor. Gitu. Kami menganggapnya partner yang sama-sama ingin memperbaiki dunia, khususnya negara yang kita cintai ini Indonesia. Gitu sih Pak. Ya, dan data yang kita dapat itu ada kontribusi dari Bapak, kemudian juga tim dan lain sebagainya. Itu yang memberdayakan selain masyarakat dari peternakannya ya Pak ya. Kemudian memberdayakan siswa-siswa. Itu gimana Pak? Ya. Jadi dari ceritanya 2010 ya, karena saya merasa wasilah rezeki saya pribadi khususnya Allah turutkan di Kuningan. Akhirnya saya mencoba gitu. Dari kegampangan kita belajar di kampus ini. Sering beberapa kali orang datang PKL di sini, bahkan mau lulus kita tanya, penelitian juga di sini. Ini besok apa yang paling kamu kuasai? Ternyata mereka jawabannya tidak menguasai apapun. Wah itu sedih gitu. Bagaimana mereka belajar bertahun-tahun, ujungnya tidak bisa apa. Akhirnya saya berpikir, udah belajar apa yang mereka harus sesuai dengan passion dia. Yang penting basis imannya harus kuat dulu. Gitu. Akhirnya kita berpikir, kita sekolahkan di sekitar kita orang yang fakir, miskin, yatim gitu. Kita sekolahkan, kita edukasi, dan kita 2010 kita kerjasama sama SMK 2, SMK 1 Kuningan, kemudian SMK 3 itu beberapa. Nah dari anak-anak kita ajarkan bagaimana itu berbisnis, begitu diseimbangkan kan, bagaimana imannya dikuatkan sebagai generasi. Makanya target kita adalah belajar itu adab sebelum ilmu sebelum amal. Nah dari 2010 karyawan-karyawan di kami itu semuanya anak asuh, walaupun bukan anak biologis, tapi anak ideologis ya, yang nanti mereka masuk ke jenjang setelah selesai pengabdian di kita urusan tadi, kemudian magang, baru kontrak kerja, baru bisa jadi karyawan praktik kita. Berarti itu artinya Bapak punya asrama atau tempat sendiri memang yang unggulan anak-anak? Iya, kita punya tempat di mana untuk mengedukasi mereka.
Iwan dan Ahwat kita pisahkan. Ada agendanya, mereka belajar. Jadi ya insya Allah itu juga pengalaman kita dulu waktu kita ingin besar, kita hire orang-orang yang sudah jadi. Ternyata banyak ketutupnya. Jadi ada dua hal, karena satu kena musibah yang kita baru ya sudahlah kita dari awal. Yang kedua ada rasa dari dulu keinginan bagaimana apa yang kita bisa itu kita bagikan kepada gitu. Otomatis bukan kita yang menolong. Dengan begitu pengalaman saya ngerasa dengan begitu pertolongan Allah ini hadir, menolong orang lain, pertolongan Allah ini hadir gitu. Jadi bukan yang saya ngerasa cukup kemudian saya berbagi, karena saya tidak merasa cukup saya berbagi. Tapi dari situ masya Allah Allah mudahkan segala usaha. Dan sampai hari ini alhamdulillah usahanya masih berjalan. Mudah-mudahan seterusnya ya Pak, dan kontribusinya bisa lebih luas lagi. Gitu ya, Pak. Tapi itu ya teman-teman yang tergabung menjadi anak didik misalnya yang ada di asrama dan sebagainya, apakah mereka diberikan kebebasan misalnya, apakah nanti setelah mereka beres harus di sini atau mereka juga pada akhirnya bebas mau berkarir dimanapun dan sebagainya Pak? Bebas. Jadi setelah mereka nanti kelas 3 ya SMK itu mereka ditanya sebelum lulus mau kemana, mau ikut ya atau mau mereka ambil jalan. Kita ada yang jadi dosen di sastra Prancis, ada yang ke Jepang, ada yang dapat beasiswa juga kuliah, ada yang bekerja di tempat lain gitu. Karena buat saya ya sampai situ. Tapi kalau mereka misalnya Pak saya inginnya ikut Bapak, ya akhirnya mereka selain magang kan ikuti kita. Baru nanti kita setelah itu, karena biasanya kan di kita itu pengalaman kita, mereka ambil jurusan kadang nggak sesuai passionnya. Misalnya dia jurusan komputer, komputer. Pas terakhir ternyata bukan passionnya di komputer, passionnya ternyata di marketing. Ya akhirnya baru lagi tuh, baru lagi. Makanya akhirnya kalau sesuatu dijalankan sesuai dengan apa passionnya, itu akan lebih cepat gitu. Dibanding dia merasa itu karena terpaksa. Jadi di kita pun dari 200 anak yang lebih yang di kita itu diberikan kebebasan setelah mereka 3 tahun di kita paling lambat ya, paling lama itu 3 tahun, paling cepat itu 3 tahun. Nah di situ baru mereka dikasih pilihan, apakah mereka mau ngambil pilihan di luar, ada yang kuliah, ada yang bekerja, akhirnya bekerja di sini, atau ikut bergabung berjuang di sini bareng-bareng. Kira-kira gitu kan? Iya. Tapi itu anak-anak teman-teman yang dari secara segi pendidikan Bapak bantu, kemudian ya dibantu juga secara kemampuan mungkin ya Pak. Maksudnya dari ilmu agamanya ditambahkan, kemudian juga skill misalnya usahanya juga memang difokuskan ke sana ya Pak. Jadi nanti produknya mereka bisa punya kelebihan. Memang target saya ke mereka itu, saya kasih target bagaimana paling lambat itu 5 tahun mereka harus lebih besar dari saya. Gitu. Mereka harus lebih dari apa yang kita bangun hari ini. Gitu. Itu cita-cita saya ke mereka. Insya Allah kamu pun bisa. Kenapa? Asal kamu menjalankan apa yang dijalankan. Yang kedua adalah tidak melakukan kesalahan yang kita lakukan. Insya Allah kamu akan 2 kali lebih cepat dari kita mencapai apa yang kamu inginkan. Insya Allah. Oke, baik Pak. Berbicara tentang tema makanan yang halal, sehat, berdasarkan syariah, nampaknya sudah mulai tercermin ya Pak, dengan adanya tadi fokus makanan kita sehat, kemudian juga ada kontribusi kita terhadap pendidikan gitu. Sejauh ini kira-kira PT Berkah Global Business Bapak kedepannya seperti apa? Kemudian langkah yang paling konkret, apakah ada pengembangan dan lain sebagainya, kira-kira gimana Pak? Jadi kita akhirnya menentukan, alhamdulillah sudah menentukan garis juang ya. Jalur perjuangan perjuangan kita adalah pejuang pangan halal thayyib. Nah kita ngambil jalan juang halal thayyib itu kenapa diambil? Karena ternyata tadi saya sudah ceritakan bahwa makanan itu menjadi hal yang penting. Kita ini bisa optimum, manusia ini bisa optimum, hewan kita optimum kalau makanannya kebutuhannya tercukupi. Apalagi bukan hanya sekedar halal tetapi thayyib juga. Nah dari situ akhirnya kita bergerak, ayam itu menjadi entry point kita ya, jalan masuk kita. Setelah ini kita produksi juga yang namanya ayam kampung, kita produksi juga ayam jantan, kita produksi juga puyuh, ya kita bermitra juga ayam telur, yang kita produksi semuanya secara organik. Yang harapannya semua makanan besok
terkonversi, ya berhijrah juga tadi dari konvensional menjadi baik, yang harapannya dari semua yang kita produksi itu menjadi kebaikan untuk orang yang makan. Dan kita berpikir mudah-mudahan itulah jadi jariah kita, jadi amal kita ketika itu dimakan oleh orang dan itu dipakai jadi kebaikan, pahalanya mengalir. Kita tuh seperti itu ya. Dan sekarang persebaran dari produk Bapak sudah sampai mana Pak? Nah, karena tadi saya ceritakan bahwa kita itu tadinya tidak meng-capture segmen. Nah, akhirnya Allah pergerakan begitu saja. Ternyata segmen juga sesuai dengan apa yang Allah gambarkan, halal, thayyib gitu. Halal itu yang concern kaum muslimin rata-rata komunitas hijrah gitu. Yang thayyib itu rata-rata orang yang memang concern dengan namanya kesehatan. Nah, ternyata orang yang dua ini, yang halal dan thayyib ini, hari ini concernnya itu rata-rata orang yang kalau kita segmented ya, evaluasi dari data kita selama 5-6 tahun, itu akhirnya muncul kesimpulan orang ini satu well educated, secara pendidikan baik, artinya dia paham. Yang kedua secara ekonomi juga mereka biasanya well. Nah, setelah kita evaluasi itu, ternyata konsumen kita banyaknya kota-kota besar. Khususnya Jabodetabek, Semarang, Surabaya, ya, Bali, kota-kota besar yang lebih concern. Termasuk luar pulau juga? Luar pulau, kota besar misalnya ada dari Medan, mereka minta kita juga ada, alhamdulillah. Jadi dari situ kita akhirnya menemukan jalan-jalannya. Oh, ternyata ini segmen. Walaupun buat kami kedepannya seperti ada pondok-pondok atau tempat-tempat pendidikan, boarding school yang minta kita ikuti harga pasar saja, harga komoditi. Jadi itu. Nah, ini skenario Allah ini yang baik. Nah, andai kita ikut pasar komoditi, mengikuti harga pasar, mungkin kita udah habis. Tapi karena kita concern awalnya bagaimana tobat, bagaimana memperbaiki produksi, Allah tunjukkan nih jalannya. Dan sampai hari ini, alhamdulillah karena harganya bisa lebih dari 40.000, artinya itu di atas HPP, kita masih bisa bertahan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi persebarannya ya adanya sih di kota-kota besar, khususnya di Jabodetabek, Bandung, Jabodetabek. Dan kedepannya kita berharap ya Pak, semua kalangan masyarakat atas bawah pada akhirnya bisa beralih hijrah untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan thayyib ya Pak ya. Nah, itulah kampanye kita ke produsen ya, khususnya ya para petani peternak, bahwasanya contoh kampanye kita, Pak mau nggak sih kalau anak kita besok nggak bisa hamil kita? Mau nggak besok itu kalau anak kita jadi yang laki-laki itu jadi kemati wanita? Karena ada beberapa yang notabene tadi menghalalkan segala cara, misalnya habis pil KB dimasukin untuk ayam, ada juga yang seperti itu, yang akhirnya hormon mempengaruhi. Ya jelas antibiotik yang akhirnya ketika manusia ini sakit pergi ke dokter kok nggak sembuh ya. Ternyata kegemaran dia makan ayam menyebabkannya menjadi resisten tuh, nggak mempan lagi dan dosisnya harus terus dinaikkan. Ya itu yang membahayakan. Alhamdulillah hari ini sudah didukung oleh pemerintah ya. 2018 sudah tidak boleh lagi. Mudah-mudahan itu juga ada jadi penyadaran bersama para peternak petani untuk beralih. Dan satu hal Pak, sebelum kita tutup bincang ini ya, ada satu hal apa yang Bapak ingin sampaikan pada semua kalangan. Nampaknya yang saya lihat usaha atau bisnis Bapak tuh based on syariah. Itu yang membuat nampaknya semuanya terlihat alhamdulillah lancar dan lain sebagainya gitu Pak. Apakah ada pesan-pesan yang menggetarkan setiap orang yang mau ada di bisnis apapun itu? Apakah dengan syariah akan lebih seperti apa gitu Pak? Kami termasuk orang yang sudah tertampar keadaan yang akhirnya alhamdulillah bisa kembali ke jalan yang benar. Dan ternyata ketika di jalan itu berbeda ketika kita masih konvensional, itu keraguan, marah-marah dan lain-lain ya, hal yang tidak baik itu menyelimuti. Tapi ketika kita hijrah itu hal paling mendasar itu ketika sudah genap imannya gitu, wa maupun alaihim walahum yahzanun, itu nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut lagi. La tahzanin Allah, itu Allah ini sama kita. Jadi kita tinggal ikhtiar sebaik mungkin mastata'tum, sisanya tawakal Allah, nanti Allah yang cukupkan. Nah itulah yang kita jalankan hari ini
bagaimanapun ujian usaha yang kita jalanin, hari ini alhamdulillah ala kulli hal pertolongan Allah ini selalu hadir. Banyak kejadian krisis ya di usaha yang kita jalankan, semua itu bukan karena kita nih harusnya kerjanya cuma sedikit saja, tapi sisanya Allah yang tolong, Allah yang tolong gitu. Nah itulah yang buat kita tambah yakin bahwasanya syariah ini mestilah benar. Karena kenapa? Karena kita sudah ngalamin banyak kejadian dalam usaha kami, bukan karena kami, tapi karena Allah. Allah yang berikan pertolongan, wasilahnya lewat orang-orang baik yang datang, lewat uang-uang dari pabrik-pabrik yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk masih bisa berjalan sampai hari ini, dan mudah-mudahan selamanya Allah terus ridho sama kita dan Allah kasih pertolongan insyaallah. Insyaallah. Wah, ini satu penutup yang luar biasa ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari bincang-bincang sederhana ini ya Pak ya. Sederhana tapi mudah-mudahan makna di dalamnya justru bisa menjadi pengingat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya Pak ya, dengan semua sektor yang sedang kita kerjakan. Amin, amin. Alhamdulillah. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bisnisnya selalu lancar, kemudian semakin besar, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu fasilitator untuk masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya Pak ya. Dimulai dari makanan yang sehat, makanan yang baik, makanan yang bergizi, serta dan yang lainnya gitu ya Pak ya. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Siap. Baik teman-teman, itu saja untuk hari ini Bincang YK. Jangan lupa teman-teman, nanti kita ketemu lagi di Bincang YK selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak. Ya. Siap.